UAS, ya, ujian akhir sekolah. Kita sebagai pelajar pasti tahu tentang UAS yang katanya sebagai penentu kenaikan kelas. Yang soalnya pun najubune sulitnya ampun-ampunan. Apalagi soal matematika yang siap melumpuhkan daya pikir dan mematikan hati nurani Anda. Terutama untuk kelas 3. Sekarang UAS digunakan sebagai standar kelulusan. Ya, kelulusan, bukan UN lagi. Lalu gue bertanya kepada guru gue, Bu, lalu ngapain kita ngejalanin UN lagi kalau misalnya pada akhirnya kelulusan ditentukan oleh sekolah, yaitu UAS? Dan guru gua menjawab, UN itu digunakan sebagai pemetaan. Sekarang mungkin dari kalian ada yang beberapa sudah menjalankan UAS, mau menjalankan UAS, atau mungkin sudah selesai menjalankan UAS. Dan gue sendiri pun sedang menjalankan UAS. Dan gue tuh benci banget sama UAS. Bukan karena soalnya, tapi karena kelas 1 dan 2 diliburkan selama kita UAS. What the man? Kalau dihitung-hitung, berarti mereka tuh libur hampir seminggu lebih. Tapi tenang, kelas 3 itu mempunyai peribahasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wahai kalian para kelas 1 dan 2, mungkin kalian sekarang boleh senang dan berleha-leha karena kalian sedang libur. Tapi lihat saja nanti pembalasan kita setelah UN. Yang kedua, gua agak kesel dengan UAS ini karena ada peraturan kita tidak boleh keluar dari ruang ujian sebelum waktu yang ditentukan. Misalkan, kita masuk ruangan ujian pukul 7 dan kita diberikan waktu selama 2 jam untuk mengerjakan soal ulangan. Berarti kita keluar tuh sekitar pukul 9. Nah, kalau untuk pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi itu it's okay lah, nggak apa-apa waktu selama 2 jam itu. Tapi untuk pelajaran bahasa Mandarin, seni budaya, teori olahraga, agama, PKN, men, 2 jam kita ngapain, men? Gue kerjain itu bisa 1 jam kelar, bahkan setengah jam. Bukan karena gue ngasal, emang karena gampang. Tapi kita dituntut untuk tunggu sampai waktu selama 2 jam itu kelar. Yang kita bisa lakukan tuh hanya bengong, tidur, atau melamun jorok. Nah, sebelum UAS pun, kita harus melakukan beberapa persiapan untuk bisa menjawab soal itu dengan baik, yaitu entah belajar atau apapun lah itu. Kalau gua sih persiapannya makan yang banyak, tidur yang cukup, dan main Dota sepuasnya. Ya, gua nggak belajar. Dan tapi gua nggak bangga karena gua nggak belajar. Cuman ada suatu alasan kenapa gua nggak belajar. Jujur, gua dari SD sampai SMA gua nggak pernah yang namanya tuh belajar di rumah. Entah kenapa, setiap gua berusaha untuk membaca buku pelajaran, entah kenapa anehnya mata gua tiba-tiba menjadi sakit gitu. Tapi lebih anehnya lagi, ketika gue baca novel remaja atau komik, mata gue tiba-tiba melek dan kuat baca sampai 4-5 jam atau bahkan sampai buku itu habis. Entah kenapa, mungkin itu fobia akut gue dari kecil akan buku pelajaran. Tapi tenang, walaupun gue malas belajar, setidaknya prestasi gue dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6 selalu mendapatkan peringkat 3 besar dari 20-an murid. Di SMP pun gue berprestasi dan mendapatkan peringkat 3 besar. Cuman ketika gue mulai SMP, gue memiliki tradisi turun peringkat setiap naik kelas. Contohnya, ketika gue kelas 7 semester 1, gue mendapatkan ranking 1. Dan semester 2-nya, gue mendapatkan ranking 2. Waktu kelas 8 semester 1, gue mendapatkan ranking 5. Dan selanjutnya terus menurun sampai gue kelas 3 sehingga nggak dapet ranking sama sekali. Hal itu pun terulang ketika gue SMA. Waktu gue SMA kelas 10, semester 1 gue ranking 1. Dan yang lu tau lah, hal itu sama terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang gue nggak pernah dapet ranking lagi. Entah kenapa, itu tradisi yang cukup aneh, tapi itu nyata. Kembali lagi ke UAS. Banyak dari teman gue yang melakukan persiapan untuk menghadapi UAS. Entah ngeles, belajar bersama, ataupun bangun pagi-pagi sebelum masuk sekolah lalu belajar. Mereka tuh sangat rajin dan giat. Beda 180 derajat dengan gue. Sebenarnya gue sadar, gue tuh harus kayak mereka. Cuman karena fobia akut gue akan buku pelajaran, gue rasa belajar di rumah itu hanya mitos dalam kehidupan gue. Lalu setelah kita selesai menjalani UAS, kita tetap harus masuk sekolah untuk melakukan persiapan UN. Dan setiap hari kita akan hanya belajar 6 mata pelajaran pokok UN. What the? Gue sebagai anak IPA-IPAan bakal meraung sedih karena gue bakal ketemu angka terus, men. Palingan hanya pelajaran biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia yang bisa memberikan nafas segar kepada otak gue. Ya tapi mau dikata apa lagi, itulah tugas kita sebagai pelajar. Nah, bagi kalian yang sedang menjalankan UAS, jangan menyerah dan jangan mengeluh karena libur panjang sudah menanti di depan mata. Yeay! So sekian video dari gua. Thank you for watching this video. Don't forget to like and share jika kalian suka dengan video ini. Komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe ke channel gua. Gua Giovanna Luis. See you guys and swadikap.